pemirsa, ini kita ada di wilayah BKPH Celbung, RPH Ngorogunung, tepatnya di peta 160. Ini lokasi ini akan menjadi, kita lebih jelasnya kita pada pejabat maupun yang akan menangani. Ini Pak Asper dan ini Pak Sekdes ya, Pak Sekdes, dan ini Pak KRPH Ngorogunung. Ini Pak Asper Bobolan. Pak Celbung. Ya, kita ulas Pak Asper Celbung, Pak Haryadi. Ini Pak Walijan KRPH Ngorogunung, dan ini Pak Sekdes Sumberbeda Sulistyo Nurul Cahyanto. Oke, pemirsa, ini kita langsung ke Pak Aspernya. Mohon penjelasannya Pak untuk apa dan bagaimana serta rencana. Terima kasih atas waktu diberikan kepada kami. Sebelumnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, program sampaikan pada saat ini kami berada di hutan RPH Ngorogunung, tepatnya di peta 160, yang mana lokasi ini adalah rencana untuk kegiatan program silvopastura. Nanti peruntukan gandengnya di sini. Nah, kegiatan ini berjalan seiring dengan skema kerjasama di Perhutani dari pemuda pelopor tingkat nasional. Kemarin kebetulan dapat peringkat 3 tingkat nasional. Nah, ini nanti rencana dibuatkan kandang silvopastura di sini dengan skema KKPP, Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif, yang mana harapan di tujuan ini semua pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan terlibatan mereka berperan aktif di dalam kelestarian hutan di satu sisi, dan satu sisi lainnya mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan berbagai sektor kemungkinan peningkatan usaha di bidang kehutanan atau usaha kehutanan seperti itu. Ternyata dalam perjalanan kami seperti sepenuhnya kegiatan ini terintegrasi baik dari kecamatan, dari pemerintah desa, dari LMDA, dari yang bersangkutan langsung beliaunya. Ya, alhamdulillah kemarin dalam pelaksanaan kegiatan event di tingkat pusat untuk pemuda pelopor tingkat nasional, beliaunya dapat juara 3. Disinilah Perhutani hadir sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan meningkatkan kesejahteraan, kesadaran keikhlasan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita lihat langsung di tengah lokasi ya. Ini ya, siap. Ini lokasi di peta 160 RPH Ngorogunung, BKPH Celbung. Ya. Jadi kita langsung audien dengan pelopornya, sekaligus sejauh mana sudah langkah yang ditempuh, terus hasil-hasil mana yang sudah dicapai. Permisi Pak. Selamat pagi, assalamualaikum. Mohon maaf, ini tadi sebagai tindak lanjut dari penjelasan Pak Asper Celbung, di mana tadi saya sampaikan bahwa penjaringan ini pelopor dalam pelaksanaan apa yang disampaikan tadi. Mohon jelasnya, terus sekaligus langkah yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dicapai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sulistyo Nurul Cahyanto. Saya adalah Sekretaris Desa Sumberbendo yang angkatan tahun 2021, dan kebetulan saya adalah pendiri kelompok Tani Ternak Serono Makmur, yang mana kelompok ini saya dirikan sejak tahun 2015, yang mana kita berkolaborasi dengan Perhutani dan juga BUMDes yang disupport oleh pemerintah daerah, pemerintah desa khususnya. Visi misi kami adalah dalam rangka membangun ketahanan pangan masyarakat areal hutan, khususnya karena desa Sumberbendo ini memang 80% wilayahnya adalah hutan, sehingga kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Tujuan kami untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan dengan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Kegiatan kami adalah pengembangan sistem agrosilvopastura. Jadi agrosilvopastura itu merupakan pengkombinasian antara sektor pertanian, kehutanan, dan juga peternakan dalam satu kawasan, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dari
beberapa produk-produk yang dihasilkan itu semakin banyak dan turunannya dari hulu hingga hilir, sehingga hal tersebut akan langsung berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Perhutani dalam rangka kemitraan kehutanan perhutani produktif atau KKPP, yang selanjutnya mungkin secepatnya setelah ini akan kita tindak lanjuti untuk pembuatan kandang di lokasi petak 160 dan juga untuk persiapan pakan ternak serta untuk tanaman pangan serta untuk mungkin agrowisata juga, peternakan, edukasi di lokasi ini. Nah, jadi merupakan lokasinya di sini Pak ya? ya, ini lokasinya untuk lokasi kandang nanti 30 kali 20. 30 kali 20, harapan kami nanti di sini bisa dibangun kandang dengan model L yang nantinya ke depan mungkin bisa kita perluas lagi. Akan kita pertimbangkan juga nanti seperti apa dampaknya setelah dibuat kandang seperti itu, apakah memang sudah mencukupi atau belum kira-kira. Nah, kalau memang nanti bisa kita perlebar lagi, perluas lagi, kita akan minta petunjuk dari Perhutani khususnya Pak Asper dan juga Pak KRPH Ngorogunung. Terus untuk jenis ternaknya apa saja nanti? Untuk jenis ternak selama ini sejak 2015 yang kami kembangkan adalah kambing, karena memang tanaman kehutanan ataupun tanaman pakan yang kami tanam itu berupa tanaman lamtoro atau pakan khusus untuk kambing, yang sengaja kita pilih pakan itu karena membantu untuk mengatasi erosi tanah yang ada di pinggir-pinggir pemukiman masyarakat. Terus punya pemikiran atau gagasan seperti itu sejak kapan, atau setelah menjadi pejabat desa atau mungkin masih pemuda? Jadi latar belakang pergerakan kami ini adalah dari keresahan kami terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan juga pendidikan terhadap anak-anak yang ada di desa kami, yang mana dulunya memang masyarakat ini kan bergantung sepenuhnya dari hasil hutan, sedangkan pertambahan penduduk tidak berbanding lurus dengan adanya lowongan pekerjaan, sehingga kita sebagai pemuda tergerak, terpacu untuk membuat suatu terobosan atau inovasi, yang mana hal tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap kondisi sosial, ekonomi, pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat sini. Nah, dari situlah kami berangkat di 2015. Pada saat itu saya baru lulus sekolah SMK waktu itu, kemudian mengembangkan dengan beberapa orang, dan untuk saat ini anggota kami yang ada di desa ini sudah 25 orang tersebar di wilayah desa dan juga beberapa dari desa lain yang saat ini kita juga dalam proses pengembangan dalam wilayah 1 Kecamatan Bubulan, yang nantinya diharapkan kita menjadi percontohan di Kabupaten Bojonegoro tentang penerapan sistem agrosilvopastura ini. Kita akan menjadi penggerak yang mana sistem ini memang nantinya layak untuk diterapkan di berbagai wilayah di Bojonegoro, yang mana saat ini kita juga melihat bahwa kondisi hutan dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan hutan juga memang menurun, yang mana hal ini berdampak pada bencana alam yang saat ini terjadi di mana-mana, sehingga pergerakan ini memang sangat perlu untuk kita lakukan. Sedangkan menurut keterangan dari Pak Asper Celebung, KPH Bojonegoro ini, bahwa panjenengan sudah meraih prestasi berpredikat sebagai juara 2 nasional ya? Juara 3. Oh, juara 3. Oke. Ini bentuk yang dimulai sehingga mencapai juara itu bagaimana? Ya, jadi pemuda pelopor, ajang pemuda pelopor itu merupakan ajang bagi pemuda-pemuda yang memang mereka itu memiliki inspirasi, mampu menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya, mampu menggerakkan masyarakat, mampu menggerakkan pemuda yang notabene adalah secara swadaya. Jadi kami memang sejak 2015 berdiri secara swadaya tanpa ada support anggaran dari manapun, sehingga kami budayakan kepada masyarakat bagaimana caranya kita agar tumbuh di meskipun kita hidup di desa, tapi kita mampu mencukupi kebutuhan kita dan mampu memanfaatkan potensi yang ada. Kemudian pada kesempatan tahun ini 2024 saya masuk menjadi pemuda pelopor tingkat kabupaten, kemudian menjadi juara 1 pemuda pelopor tingkat Jawa Timur, dan kemudian masuk di nasional saya mendapatkan juara 3 di bidang pangan. Alhamdulillah atas support dari Perhutani secara penuh
kami sangat berterima kasih juga kepada BUMDes dan juga pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang selalu mensupport kami sampai dengan saat ini. Terima kasih. Jadi begitulah perjuangan sehingga bisa mencapai ini, dan ini tinggal tunggu realisasinya saja ya gitu. Sebagai tambahan Pak Mantri, dengan sudah pencapaian yang sudah dicapai oleh beliau ini selaku kepala wilayah yang ada di tingkat paling bawah untuk level KPH Bojonegoro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya komitmen kami sudah sama untuk apa yang disampaikan Pak Asper, program ke depan kita samanya itu. Sebagai pemangku wilayah, saya siap beserta jajaran memberi support dan membantu secara secara langsung di lapangan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sudah merupakan satu komitmen bersama gitu ya. Untuk kembali kepada penjaringan lagi, dengan sudah kesiapan seperti ini, mungkin ada suatu terapan baru yang sehingga untuk mempercepat apa yang dengan rencanakan itu bisa segera terrealisasi. Baik, karena memang saya saat ini menjabat sebagai sekretaris desa, sehingga saya saat ini mengetahui beberapa banyak kekurangan-kekurangan desa maupun kelebihan-kelebihan yang ada di desa, sehingga kita sondingkan kelompok tani ternak ini bukan hanya dengan perhutani selaku pemilik wilayah pengelola hutan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, tetapi juga kita kolaborasikan dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa yang ada di Sumberbendo, yang kebetulan kita kemarin sudah menyepakati perjanjian kerjasama di bidang pemupukan kambing, karena memang kebutuhan kambing yang ada di desa Sumberbendo ini setiap Idul Kurban itu dipasok oleh pedagang dari luar. Nah, peluang inilah yang akan kita manfaatkan dari anggaran yang ada di desa, yang ada di BUMDes, kita kembangkan bersama dengan kelompok tani ternak Serono Makmur ini. Harapannya nanti bisa mencukupi kebutuhan kambing, pasokan daging yang ada di desa Sumberbendo, dan syukur-syukur nanti bisa membuat pasar yang ada di wilayah Kecamatan Bubulan, sehingga nilai tambah pada sektor peternakan ini menjadi meningkat. Nah, kembali ke Pak Asper. Pak Asper ini nampaknya sudah optimis sekali. Terus bagaimana bentuk kontribusi sebagai take and keep-nya antara kepeloporan ini dengan pihak perhutani, khususnya wilayah BKPH Celbung, KPH Bojonegoro? Terima kasih sekali. Kami berpikir sederhana saja, manakala kesejahteraan masyarakat sekitar rentan itu ada peningkatan, itu akan berbanding lurus dengan kelestarian hutan. Itu rumus yang pasti seperti itu. Makanya kami all out, kami bersinergi, berkolaborasi, baik dengan kelompok tani Serono Makmur ini, Serono Makmur, dengan pemerintah desa, dengan India maupun dengan kecamatan. Kami selalu berdiskusi bagaimana dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, bagaimana dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, kita cari solusi. Alhamdulillah intinya seperti ini. Harapan ini menjadi motivator, karena Mas Sulis sudah berhasil sebagai motor penggerak terhadap agen pembangunan, terhadap perubahan menuju ke depan yang lebih baik. Kami support sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat. Yang pasti kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan kelestarian hutan. Demikian, terima kasih. Oke, kita sepakat untuk semangat. Oke. Terima kasih pemirsa, pada hari ini hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Kita berada di petak 160 RPH Ngorogundung, BKPH Celbung, KPH Bojonegoro, beserta narasumber kita, yakni sang pelopor Pak Sulis ya. Pak Sulis, Sekdes Sumberbendo. Sukses bersama, perhutani jaya, masyarakat juga sejahtera. Terima kasih.